perkenalkan, terima kasih atas kehadiran yang pertama Ibu Siti Kolimah SOS selaku mentor dari penyelenggaraan orientasi P3K, pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintah bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, terima kasih yang ucapkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya, Bapak Sukono, Bapak Ibu pamong budaya dari bidang seni dan budaya, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah serta rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon izin kepada Ibu Mentor dan seluruh peserta seminar orientasi pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta. Mohon izin untuk menyampaikan PPT terkait laporan yang telah kami susun. Ya, kita mulai dari latar belakang Bapak Ibu. Orientasi P3K adalah kegiatan wajib untuk memberikan pengetahuan dan bekal kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN secara profesional dan kompeten. Kegiatan ini memperkenalkan nilai-nilai dasar ASN, kode etik, dan prinsip profesionalisme serta sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam hal ini menekankan pentingnya kompetensi teknis dan manajerial bagi P3K dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, dan pengembangan destinasi wisata. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi pemerintah Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Empat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kedua, ini terkait manajemen P3K, ya, ada 3 poin yang kami tekankan atau yang kami susun dalam laporan hasil orientasi P3K pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Poin pertama adalah manajemen P3K, di mana dalam manajemen P3K ini dijelaskan atau memuat butir-butir tentang penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan disiplin, yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Poin kedua adalah penilaian kerja P3K. Poin ketiga adalah disiplin P3K. Berikut kami sampaikan program strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Yang pertama adalah program pengembangan kebudayaan.
peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, 7 program pemasaran pariwisata, 8 program pengembangan ekonomi kreatif, dan yang terakhir adalah program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. 4 ini terkait rencana hasil kerja P3K. Bapak Ibu mohon menyampaikan bahwasanya salah satu poin penting dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai etika P3K pada OPD ini adalah salah satunya peserta diharapkan mampu untuk mengidentifikasi isu yang terjadi atau isu yang ada pada OPD masing-masing. Isu ini adalah merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Isu juga diartikan sebagai pokok persoalan, fenomena atau kejadian yang dianggap sebagai masalah yang mampu menghambat tercapainya visi-misi Kota Surakarta. Berikut kami sampaikan identifikasi isu yang telah disusun. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Ini kita ketahui bersama ya, dan masing-masing juga pasti mengikuti proses perkembangan teknologi digital yang luar biasa saat ini. Namun demikian, informasi mengenai sejarah objek cagar budaya di Kota Surakarta ini masih terbatas, Bapak Ibu, dan seringkali sulit diakses oleh masyarakat luas. Karena apa? Untuk masyarakat ketika ingin mengakses data dan informasi terkait sejarah objek cagar budaya itu, yang pertama mungkin mereka harus mencari kajian, dan itu memang jumlahnya baru terbatas nih Bapak. Kemudian efisiensi mereka dalam mengakses informasi dan data dari objek cagar budaya itu juga terbatas. Saat ini lokasi objek cagar budaya di Kota Surakarta belum dilengkapi dengan informasi yang cukup, sehingga pengunjung tidak memahami nilai historis dan budaya dari objek cagar budaya di Kota Surakarta. Ini jangan sampai harapan kami ketika pengunjung atau masyarakat itu datang ke lokasi objek cagar budaya itu mereka paham betul tentang nilai historisnya, tentang nilai pentingnya, tentang nilai budaya yang terkandung dalam objek itu sendiri ya. Kita tahu bahwasanya harapan saya jangan sampai itu masyarakat atau pengunjung itu melihat cagar budaya itu hanya sebagai benda mati, objek benda mati ya. Karena kita pahami bersama bahwa sesuatu itu akan menjadi berharga jika kita mengetahui nilai di dalamnya. Itu menjadi poin yang penting bagi saya untuk kemudian diupayakan masyarakat mampu mengakses informasi dan segala nilai yang terkandung pada objek-objek cagar budaya di Kota Surakarta. Berdasarkan identifikasi isu yang kami lakukan, kemudian kami mengangkat 3 isu yang menurut kami penting untuk ditindaklanjuti. Yang pertama, kurangnya informasi sejarah di lokasi objek cagar budaya. Yang kedua, keterbatasan akses informasi sejarah cagar budaya secara digital. Yang ketiga, minimnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai dari objek cagar budaya di Kota Surakarta. Berdasarkan identifikasi isu, kemudian kami simpulkan atau kami mengangkat 3 isu. Harapannya adalah kami menawarkan gagasan terkait program kegiatan yang nantinya mampu untuk menjadi solusi sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang diangkat, yaitu
peningkatan akses informasi sejarah cagar budaya Kota Surakarta berbasis QR Code. QR Code merupakan barcode 2 dimensi yang dapat dibaca oleh perangkat digital melalui proses pemindaian. Ini saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing ya, karena pada tempat-tempat atau lokasi publik itu sudah banyak sekali diterapkan QR Code untuk segala akses yang ingin disampaikan. Berikut tahapan pelaksanaan program kegiatan peningkatan akses informasi sejarah cagar budaya berbasis QR Code. Yang pertama adalah tahap identifikasi isu yang ada. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi keterbatasan akses informasi sejarah di objek cagar budaya melalui survei. Outputnya atau hasilnya itu satu dokumentasi identifikasi. Kemudian kami sampaikan juga kontribusi terhadap visi misi pada Kota Surakarta. Apa ini pada poin pertama ini adalah mendukung visi untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan sejarah Kota Surakarta. Tahapan kedua adalah penyusunan atau perencanaan program, di mana perencanaan program merupakan kegiatan untuk menyusun rencana meliputi pengumpulan data sejarah cagar budaya, desain QR Code, dan integrasi sistem digital. Tahap awal ini kami punya bayangan bahwa pada tahap awal pemasangan QR Code ini akan kami fokuskan dulu kepada objek-objek cagar budaya yang ramai dikunjungi atau dengan jumlah kunjungan yang tertinggi. Itu sebagai percobaan awal. Target kita adalah itu ya, cagar budaya atau objek cagar budaya yang ramai dikunjungi. Hasil atau outputnya satu dokumen perencanaan program. Kontribusi terhadap visi misi adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern melalui teknologi. Tahapan ketiga adalah pengumpulan data cagar budaya, yaitu melakukan riset dengan wawancara bersama ahli sejarah, kemudian analisa kajian tentang cagar budaya, kemudian mendapatkan data dan informasi terkait sejarah objek cagar budaya. Dalam tahapan 3 atau pengumpulan data ini, saya kira kalau di bidang cagar budaya atau PSPCB itu nanti bisa diambil makna dari kajian-kajian rekomendasi penetapan yang telah disusun dan disetujui oleh tim ahli cagar budaya Kota Surakarta. Itu menjadi sumber pertama. Kemudian bisa juga nanti diambilkan dari kajian-kajian sejarah yang telah dilakukan oleh bidang PSPCB selama ini sebagai sumber yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti tentunya akan melakukan wawancara dengan ahli sejarah yang ada di Kota Surakarta. Outputnya atau hasilnya di tahapan ini adalah satu dokumen data sejarah. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi adalah melestarikan dan mengangkat nilai sejarah lokal untuk masyarakat. Tahapan keempat, Bapak Ibu, pembuatan konten digital. Tahapan ini adalah menyusun konten digital berupa teks dan gambar berdasarkan data dan informasi terkait cagar budaya. Selesai. Habis tutup aja. Oke, baik. Waktu minimal 15. Waktu minimal ya. Tahapan selanjutnya implementasi dan pemasangan QR Code. Tahapan selanjutnya sosialisasi dan edukasi, kemudian evaluasi program.
Pada rencana kerja menengah tahun pertama kami targetkan untuk implementasi awal QRCode di objek cagar budaya yang ramai di Juni. Kemudian tahun kedua, tahap kedua, ketiga dan keempat adalah targetnya sama, perluasan pemasangan QR code di objek, kemudian struktur, situs dan kawasan cagar budaya. Pada tahun kelima kami harapkan nanti sudah ada pengembangan terhadap program kegiatan ini adalah untuk penambahan konten multibahasa yang ditujukan untuk wisatawan asing yang berkunjung ke objek cagar budaya di Kota Surakarta. Berikut simulasinya. Pengunjung datang ke lokasi kemudian melakukan scan barcode, maka akan diarahkan ke halaman terkait. Ini saya ambil satu contoh adalah Gading Distrik Ngasepuro Bapak Ibu ya. Ini contoh barcode-nya. Nanti bisa coba diakses kalau Bapak Ibu kursor, dan ini adalah simulasi. Kita masuk ke halaman Google, pilih scan Bapak Ibu, kemudian kita arahkan kamera kita ke barcode yang sudah tersedia. Kita klik, pencet ini, telusuri. Masuk Google, kemudian kita arahkan ke barcode yang sudah tersedia, maka kita akan masuk ke halaman yang memuat mengenai informasi dan data terkait cagar budaya di Kota Surakarta. Nah, ini kami sediakan juga informasi detailnya. Nanti mungkin yang ditujukan untuk pengunjung yang ingin mengakses lebih dalam terkait informasi dan sejarahnya berdasarkan sumber-sumber yang tentunya valid. Ini contoh Ibu kemarin ngesanin bahwa ada contoh pemasangan di mana saja deh, karena lokasi bangunan kemudian struktur dan kawasan itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi yang untuk ini poin ini bisa nanti diaplikasikan kepada objek-objek yang di situ tersedia front office-nya. Jadi memang ada pengelolaan terhadap kunjungan. Ini lewat ini bisa. Kemudian yang ini sebagai contoh papan barcode yang disediakan untuk terbuka untuk situs dan kawasan struktur. Ini nanti bisa menjadi alternatif. Kemudian yang ini adalah contoh yang terbuat dari granit Bapak Ibu ya. Karena ini saya pikir menjadi alternatif ketika nanti ditempatkan pada objek-objek cagar budaya dengan objek yang terbuka tanpa ada penjagaan khusus di dalamnya. Jadi ini diharapkan nanti tahan cuaca ya, karena tekannya di luar dan butuh jangka waktu yang panjang. Jadi ini alternatif ketiga. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan terkait laporan hasil orientasi P3K Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Oh iya. Berarti tetap di depan. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan arahan dari mentor kepada Ibu Siti Khotimah, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Ati dengan materi ataupun seminarnya peningkatan akses informasi sejarah cagar budaya di Kota Surakarta dengan basisnya QR Code. Jadi proses ini nanti akan panjang sampai dengan menghasilkan QR Code, karena identifikasi cagar budayanya,
terus kemudian bikin materi untuk dimasukkan ke QR code-nya, kemudian bikin QR code-nya. Memang informasi sejarah cagar budaya ini sangat diperlukan untuk masyarakat secara umum. Itu sejarahnya seperti apa. Informasi itu akan diketahui masyarakat melalui salah satunya ini. Mungkin bisa dari pemandunya atau modelnya sekarang karena pinginnya itu segera mengetahui ya. Ini satu-satunya cara untuk mengenalkan ke masyarakat. Mudah-mudahan nanti terlaksana ya, Pak Kono. Nanti bisa kasih masukan kaitannya sama seminar yang dibikin Mbak Ati ini. Saya setuju kegiatan ini akan dilaksanakan dan kami harapkan memang menjadi pilot project beberapa cagar budaya nanti dibikinkan seperti ini. Selamat untuk Mbak Ati dan semoga sukses. Saya nggak akan mengomentari aja, biar teman-teman yang mengomentari. Nanti dulu. Selanjutnya biar Pak Kapitnya yang mengomentari. Kasih masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga ketika Mbak Ati mengangkat cagar budaya karena bedanya cagar budaya. Tapi belum pas tidak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Ati, program tersebut akan segera terrealisasi. Karena apa? Tujuan kami adalah menginformasikan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Solo. Mudah-mudahan segera akses di masyarakat dan nanti masyarakat akan lebih tahu dengan adanya cagar budaya. Saya titip kalau bisa dipadukan dengan legalisasi. Karena kami ada program legalisasi cagar budaya, nanti barcode-nya ditempelkan di sana atau mungkin di kaca atau mungkin di apa berkawet. Misalkan ada satu label museum misalkan, dannya kita kasih lubang untuk barcode-nya itu ada kaca atau ada paper terserah. Di dalamnya nanti kalau bisa buka paper tersebut, nanti ada sejarahnya, ada bangunan sejarah bangunannya dan sebagainya. Nanti akan lebih mudah kita akan mengakses cagar budaya. Kita kan setelah ada program legalisasi nanti. Setiap ada realisasi kita tumpangi kartu tersebut. Oke, sukses selalu Mbak Ati. Matur nuwun. Ada yang lainnya, teman-teman bisa komentar ataupun bertanya, boleh. Christian. Ya, aku mengenalkan. Terima kasih. Suatu ide yang sangat bagus. Tapi saya hanya mau menambahkan saja Mbak Ati. Jadi untuk kontennya itu, untuk gambar-gambarnya itu, untuk gambar yang lama saja. Jadi kan gambar yang baru kan sudah ada di objeknya itu. Jadi untuk gambar-gambar tadi untuk perbandingan, karena sekarang itu banyak yang senang banding-bandingin itu. Jadi perubahan apa yang ada di sini itu nanti kan akan kelihatan. Jadi dari awal bangunan awal dan yang sekarang itu bagaimana. Jadi nanti bisa dikasih keterangan untuk kontennya itu, misalkan untuk perubahan-perubahan apa yang di situ itu terjadi. Jadi tidak hanya cuma ukurannya atau sejarahnya itu aja, tapi juga ada pemugaran-pemugaran yang telah dilaksanakan. Jadi seperti yang di dalam kajian penetapan itu bisa ditambahkan. Itu saja untuk tambahannya. Mungkin untuk yang lain bisa untuk menambahkan. Dan ya silahkan. Ini sih biar tambah. Berat rumah itu tok. Terima kasih Bu Sek, Ikin, Lati, terima kasih atas jelasannya yang luar biasa ini. Untuk tahun depan
terima kasih. Semoga aja nanti bisa terrealisasi di tahun 2025 dan nanti bisa mencakup semuanya yang ada di gagasan kita nanti, dan mungkin nanti juga tahap awal dulu, mungkin nanti untuk tahap coba dulu nanti bisa dilaksanakan seperti itu. Terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin saya sedikit menanggapi dari Pak Christian di Master terkait isian konten Mas Christian. Harapannya nanti ketika program kegiatan ini direalisasikan, tentunya kita atau kami akan melakukan identifikasi lebih mendalam juga terkait kreativitas terhadap isian konten. Ketika nanti mungkin dikerjasama dengan pihak-pihak yang punya kompeten dalam hal desain isian konten, nanti harapannya isian dari konten ini menjadi lebih menarik sehingga pengunjung itu mampu atau mengetahui informasi ini dengan apa istilahnya, dengan gaya mereka. Jadi kita menyesuaikan dari anak-anak muda nanti bisa dikoordinasikan terkait isian konten, kreativitas isian konten, kemudian data-data, karena ini yang saya sampaikan baru tahap awal Mas, jadi sama sekali belum mendalam terkait isian kontennya ya. Harapannya nanti bisa memberikan isian konten dengan desain yang menarik. Begitu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bidang lain. Ada kok yang mengomentari bidang lain? Ini gantian, bidang tak komentari. Ya. Susah ya mic-nya. Oke, siap untuk Mbak Ati. Intinya inovasi baru untuk bidang cagar budaya. Nanti di awal tahun itu bisa terrealisasi, diawali dengan kegiatan ini, itu bisa continue, nanti update setiap harinya ya Mbak ya. Jadi itu bisa referensi teman-teman atau para pemerhati tentang cagar budaya, itu bisa ngerti, bisa paham. Jadi itu benar tadi yang dibilang sama Mas Christian, harus ada update ya. Jadi ini story-nya jelas dari awal sampai terkininya, jadi mungkin lebih nanti pada continue untuk update ya. Jangan sampai kita itu kayak gawe aplikasi itu gampang, tapi untuk apa namanya ya berlangsungannya itu kadang juga dilupakan. Oke, sekali lagi disambut dengan senang hati Mbak untuk programnya. Sukses untuk nanti, kita tunggu nanti kabar berikutnya, jadi kapan bisa terrealisasi. Teman-teman, selamat berlatih. Bapak Ibu sama nih. Sudah. Iya. Terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan hasil dari orientasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.